Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Kramat Jati, Bapak Eka Darmawan, SE, MSI. Yang terhormat Lurah Dukuh, Bapak Dr. Handes Saamin. Yang terhormat Kasatpol KPKP Jakarta Timur dan Kasatpol Lingkungan Hidup. Yang terhormat Babinsa serta Babinsam Timnas. Yang terhormat Bapak Asnawi, yang terhormat Ketua RW 04 Haji Triwulontoro Esos, yang terhormat Dinas Sosial, yang saya hormati juga, serta rekan-rekan staf RT dan hadirin semuanya yang ada di tempat ini dan hadir dalam Zoom pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak luput dari rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan peresmian Bank Sampah Karang Taruna RW 04. Selawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Azizah selaku pembawa acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Peresmian, 4. Bank Sampah, 5. Paparan ekoenzim, 6. Doa, 7. Penutupan, 8. Ramah tamah. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudara Rivaldi, saya persilahkan. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan pertama dari Ketua Karang Taruna RW 04 kepada Saudara Irfan Maulana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Camat, Bapak Eka Darmawan, yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati Pak Asnawi, Pak RW, Sudin LH, Sudin KPKP, Sudin Sosial, Babinsa, Bimas, LMK RW 4, dan para tokoh masyarakat, dan para hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada para hadirin. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW 04 yang sudah menyediakan fasilitas ini pada Karang Taruna. Beberapa lalu Karang Taruna sudah melalui proses yang panjang dan sampailah pada saat ini peresmian bank sampah, ekoenzim, dan budidaya ikan lele. Ini semua murni kerja keras Karang Taruna. Maka dari itu, saya minta dukungan, bantuan dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW. Semoga apa yang kita inginkan tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Irfan atas sambutannya. Lanjut ke acara selanjutnya, sambutan dari Ketua RW 04, Bapak Triwontoro Esos, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang indah ini, kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa memenuhi undangan dari adik-adik Karang Taruna. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita para pengikutnya. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Keramat Jati, Bapak Eka Darmawan SE MSI, Bapak Dan Ramil, Bapak Asnawi, Bapak Lurah Dukuh, Pak Saamin, Kasatpel LH, Kasatpel Sosial, LMK RW 04, para tokoh masyarakat, Bimas, Babinsa, para ustadz, para ketua, dan pengurus RT, baik yang hadir di sini secara langsung maupun yang melalui Zoom meeting. Alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita bisa berkumpul di sini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh adik Karang Taruna kita, yaitu Mas Irfan, kaitannya dengan maksud dan tujuan para hadirin bisa hadir di sini. Alhamdulillah juga sudah hadir Pak Yance, Ketua RW, salah satu RW di Kecamatan Keramat Jati, Kelurahan Celilitan, RW 1. Ini dulu saya kenal sudah cukup lama. Kira tahun 97 ketika reformasi, saya sudah kenal dengan beliau, termasuk istrinya. Alhamdulillah ketemu lagi nih. Ya, selamat datang Pak. Semoga nanti paparan Bapak bisa bermanfaat buat warga kita semua. Bapak Ibu para hadirin sekalian, ini adalah gerakan murni dari Karang Taruna. Karang Taruna RW 04. Secara geografis bahwa di wilayah kita RW 4 ada 16 RT. 16 RT. Kita enggak muluk-muluk. Satu RT 2 saja anggota Karang Taruna anak muda ikut bergabung, berarti sudah 32.
apalagi lebih dari itu. Mungkin adik-adik pernah lihat atau pernah baca di buku. Bung Karno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, ini dunia bisa akan saya goncangkan. Kalau orang tua satu nyabut pohon mungkin bisa, tapi kalau misalnya anak muda, ya 10 orang aja yang memiliki pemikiran kritis, aktif, kreatif, memiliki loyalitas tinggi, tidak hanya kepada nusa dan bangsa, tetapi juga kepada agamanya masing-masing, memiliki rasa kebersamaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Insya Allah adik-adik Karang Taruna bisa menjadi tokoh pelopor, bukannya tokoh pengekor. Ini perlu saya sampaikan sebagai penyemangat adik-adik Karang Taruna, tidak hanya di lingkungan RT, RW, dan kelurahan, bahwa 99%, ini saya bukan survei LSI atau survei apa nih Pak, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa para pimpinan-pimpinan tingkat wilayah yang paling rendah, RT, RW, diawali berangkat dari Karang Taruna. Seperti saya dulu Karang Taruna Pak. Dan hampir semua ketua dan pengurus RT di wilayah RW 04 dulu adalah aktif bergerak di Karang Taruna. Makanya biasanya nggak jauh-jauh itu. Begitu dari muda udah Karang Taruna, begitu besok nanti hidup di masyarakat, punya keluarga, pasti akan jadi RT dah. Karena bekalnya udah ada. Ambil contoh misalnya Pak RT 12 nih, anaknya akan aktif di sini. Entah 10-20 tahun yang akan datang, pasti akan ngikutin bapaknya. Akan jadi ketua RT. Udah kelihatan tuh Mas Irfan. Ntar akan jadi mungkin insya Allah panjang umur sehat, dipilih sama warga jadi ketua RW, gantiin saya. Gitu. Tapi tetap adik-adik Karang Taruna harus memiliki kreativitas, loyalitas, kepedulian terhadap lingkungan, dan mau belajar, ya ditingkatkan. Kayak tadi misalnya dirijen, itu harusnya dirijen yang semangat gitu kan. Alunan, intonasi, gerakan tangan, ayunannya itu harus bisa dijadikan contoh gitu. Belajar, lihat di YouTube itu ada. Kalau misalnya nggak mau belajar di YouTube, tanya sama saya sama Pak RT. Nggak enak tanya sama Pak Lur sama Dan Ramil, ketinggian. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari pengurus RW, RT, tokoh masyarakat dan para orang tua di sini, kita ngebina, membina, mendampingi, mengayomi, melayani adik-adik Karang Taruna. Tempat sudah disiapkan. Silakan tempat ini dikelola menjadi tempat yang baik, yang bisa menghasilkan hasil. Di sini saya lihat, mungkin Bapak-Bapak lihat, cikal bakalnya berdirinya bank sampah di Kelurahan Dukuh, RW 04. Dan makanya nanti minta binaan dari Pak Yance, nanti tolong disampaikan saran, usul, dan masukan dan lain sebagainya, biar bank sampah di RW 04 yang dikelola Karang Taruna bisa maju dan berkembang. Yang kedua, di sini nanti ada ekoenzim. Alhamdulillah Pak Dan Ramil, Pak Ketut selalu koordinasi dengan kita. Ini baru pertama kali katanya dia bisa paparan di Kelurahan Dukuh. Sebelum-sebelumnya katanya nggak ada yang mau katanya. Nah ini kita fasilitasin, siapa tahu nanti bisa maju dan berkembang. Karena manfaatnya banyak. Ini adalah yang sudah jadi hasil dari olahan kulit atau buah-buahan yang sudah tidak terpakai dan sayur-sayuran. Diolah menjadi ekoenzim. Ini bisa untuk ngobatin luka, gatel, koreng, dan bisa di saat sekarang untuk penyemprotan disinfektan. Ini udah kita pakai. Kemarin ketika ada Ibu Kapolsek beserta jajaran untuk Kampung Tangguh, kita menyemprot pakai mobil, bahannya dari ini. Jadi bukan bahan yang ada di warung, karbol dan lain sebagainya, bukan. Alhamdulillah Pak Dan Ramil, Pak Ketut punya apresiasi kepada kita juga. Insya Allah ini akan bermanfaat semuanya. Begitu juga nanti ada untuk pembibitan peternakan ikan. Ini tidak hanya ikan lele Pak, ikan tongkol, bisa Pak? Ikan tongkol atau ikan apa? Ikan cupang, ikan cupang. Iya. Bahkan mungkin akan pengembangan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, tugas kita nih sebagai orang tua, kita bina
anak-anak kita, adik-adik kita. Siapa lagi yang mau bisa ngebina itu? Tapi pesan saya satu kepada adik-adik Karang Taruna, jangan sampai tempat yang sudah disiapkan ini dijadikan tempat yang tidak bermanfaat. Tempat yang nantinya malah jadi omongan warga masyarakat. Nanti saya minta tolong kepada warga sekitar sini, tolong ya Pak Ustadz, Bapak-bapak, Pak Dul, dan lain sebagainya, tolong dibantu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong disampaikan saya. Dan alhamdulillah Pak Camat, itu Pak Dul orang pertama di RW 4 yang divaksin kemarin Pak. Berdiri Pak, coba Pak. Nah ini lansia. Kemarin foto sama Bapak. Ya, orang pertama dan saya orang kedua Pak. Sudah divaksin. Alhamdulillah sehat. Jadi sekaligus saya kasih tahu kepada semuanya, jangan takut divaksin, ya. Jangan takut divaksin, ya. Jangan lagi bicara halal haram, itu sudah sah, up to date. Enggak sakit, asli. Buktinya saksinya Pak Camat itu. Ya, benar. Kalau Bapak digigit semut, semut api, itu sakitnya minta ampun. Pernah kan digigit semut-semut api itu atau semut kerang-kerang? Itu sakit. Tapi ini enggak sama sekali. Ya Pak dan Ramil ya. Pak dan Ramil udah juga kan pasti itu. Enggak sakit, asli. Sampai begitu selesai disuntik, sehari, 2 hari, alhamdulillah. Enggak masalah. Malah kita kelihatannya makin vitalitas makin tinggi ya Pak Camat ya. Iya, makin strength gitu. Strong. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-bapak semua. Saya secara pribadi mohon maaf kepada semuanya, mungkin ada hal yang kurang berkenan dalam penyambutan maupun dalam sambutan kami. Tapi intinya bahwa apa yang tadi kami sampaikan ini adalah murni anak-anak Karang Taruna. Kita orang tua hanya nge-backup, ngebantu, serta mengawasi. Insya Allah mari sama-sama kita doakan semoga adik-adik Karang Taruna ini bisa lebih baik dari sekarang, diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita semua yang ada di sini, meskipun masih dalam tahap pandemi COVID, makanya kita atur sedemikian rupa, yang hadir di sini juga kita kasih jarak, kita siapkan semua yang kaitannya dengan protokol kesehatan, dan juga yang di rumah kita adakan Zoom meeting Pak Camat, Zoom meeting itu ada RT, bahkan ada RW-RW lain, dan dinas-dinas lainnya. Jadi itu aja yang perlu kami sampaikan, terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf, mohon izin kepada Pak Camat, Pak Dan Ramil nanti bisa meresmikan langsung, entah potong pita atau nanti timbangan menimbang bank sampahnya, silakan nanti diatur sama adik-adik Karang Taruna. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ketua RW 04 Bapak Haji Tri Wulantoro Esos atas sambutannya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan serta peresmian dari bank sampah yang akan dipimpin oleh Camat Keramat Jati, yaitu Bapak Eka Darmawan SE MSI. Untuk waktu saya persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Asnawi, Kapten Asnawi, dan juga Mas Ketut, Pak Binsah, Pak Dani. Yang saya hormati Pak RW 04 Kelurahan Dukuh. Yang saya hormati Pak Lurah Dukuh, Pak Satpol LH, Pak Amri, Pak Satpol Sosial, juga para ketua RT, khususnya RT 12, ya, dan juga para tokoh masyarakat. Yang mohon maaf saya bisa sebutkan satu persatu. Di sini ada Ustadz Sadikun, Pak Sarjono, dan juga ini hadir di sini suatu kehormatan buat saya, Saudara Yance, RW 01, Cilitan, Yayasan Amanah Sejahtera, ya Bang Sampah, karena saya tahu betul ya Bang ya,
ketika Bank Sampah itu memulai ya sampai dengan saat ini. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga Pak Dan Ramil, ini Pak Ketut juga sudah bicara dengan saya, ya akhirnya dibuktikan, ya didukung alhamdulillah. Ya. Yang saya banggakan dan saya cintai, ya adik-adik Karang Taruna RW 4 Kelurahan Dukuh, ya saya apresiasi sekali terselenggaranya kegiatan ini, tapi ada sedikit saya kritik. Ya, mohon maaf ya, ini menjadi bahan untuk ke depan. Ya. Tadi Dirjen, saya minta Dirjen harus tegap. Ya, 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 gitu. Ya, mungkin udah lama enggak upacara kali gitu, karena COVID ya, gitu ya, itu. Ya, itu. Dulu saya SMP itu bukan pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan. Waktu zaman saya SMP. Pengucap Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1045. Jadi ngucap deh. Gitu, ngucap nggak baca. Itu yang saya bilang sama kepala sekolah, harusnya pengucap. Dulu saya waktu SMP itu pengucap. Jadi udah siap tampil orang ngucap gitu. Ya kayak imam masjid kalau salah bangun kanan ngomong ya ayat lengger gitu ya. Kalau upacara nih ngomong soal pemuda soalnya nanti ya. Upacara waktu SMP itu enggak tegap, itu dicarain. Nanti setelah bubar dipanggil hormat bendera. Setengah jam. Saya di Pusenip pendidikan 3 bulan di Bandung, begitu terlambat sama ini belum disemir sepatu nih Pak Arsami tahu nih kalau di barak nih. Semir waktu pendidikan itu suruh hormat. Ya 1 jam, bayangin. Itu kontingen DKI. Ya, ini suatu kedisiplinan kita ya. Saya berharap adik-adik nanti, saya juga berangkat dari Karang Taruna, Pak. Nggak jadi RT tapi langsung jadi RW. Gitu, ya. Kalau jadi RW ya nggak jadi lurah tapi langsung jadi camat, ya. Nggak usah khawatir. Allah udah atur rezeki kita semua dan nggak bakal ketukar, ya. Baik, pertama saya apresiasi sekali dengan Karang Taruna yang telah melakukan program ini, dibimbing, difasilitasi oleh Pak RW beserta seluruh komponen masyarakat yang ada, ya. Ini menjadi mungkin pilot project, ya, pilot project untuk yang lainnya, Pak Ramil. Ya, karena kemarin saat kita rakorwil, itu ada metode pembakaran sampah. Sampah aja apapun masuk, ya. Itu. Kalau enggak salah itu dengan panas 1000 derajat ya, kalau ya. Itu bahannya 100 ml bensin, 100 ml oli bekas untuk membakar alatnya. Ya, ini sedikit nih saya sampaikan nih, gitu. Ya, beberapa yang perlu kita perhatikan ya dan juga menjadi perhatian kita semua. Target pengurangan sampah di Jakarta Timur tahun 2020 sebesar 21%. Ya, saat ini realisasinya baru 8,71%. Kita tahu bersama bahwa setiap manusia itu menghasilkan sampah, betul, pasti itu dan tidak bisa kita pungkiri itu ya. KSD ya kegiatan strategis daerah itu bertema pengurangan sampah di sumber ya seperti ini, di sumber dari langsung kepada rumah tangga. Ya, inilah yang merupakan suatu kegiatan yang harus kita dukung Pak RW, Pak RT ya, Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ibu-ibunya jarang nih ya. Ya, sebenarnya ibu-ibu punya peranan penting ini. Itu di dalam. Ya, Bu ya. Bu dengar Bu ya. Ya. Karena itu Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 68 2018 mengatur tentang kegiatan strategis daerah, salah satunya adalah pengurangan sampah di sumber. Ya, itu yang menjadi tumpuan kita bersama, ya. Informasi yang perlu sampaikan juga gitu, ya.
ada beberapa program pengurangan sampah yang diatur dalam KSD ya. Bank sampah termasuk salah satu di dalamnya ya. Jadi ada kegiatan ini dan juga diharapkan ada kegiatan bank sampah untuk meningkatkan ya, meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga menekan keberadaan sampah yang akan dikirim ke Pulau Gebang. Ya. Contohnya minyak jelantah ya. Minyak jelantah sekarang kemarin saya sampaikan dengan apa namanya? Hijau daun ya. Kalau salah ya, hijau daun. Kalau di sini apa nih Pak RW? Minyak jelantahnya? Ada hijau daun ada. Ada. Nah, itu kerjasama dengan hijau daun ya dan juga dengan Bang Yance nih ya. Itu minyak jelantah ya. Bank sampah adalah konsep pengolahan sampah anorganik melalui tim berbentuk organisasi yang mempunyai manajemen layaknya perbankan ya, perbankan ya. Ya adik-adik ya, biar bisa adik-adik kelola bank sampah ya. Itu melalui perbankan ada bukunya ya. Kemarin saya kaget waktu saya nimbang bank sampah di tempat Bang Yanco. Nggak taunya sound system karaoke mau ditimbang kita bingung. Ya Bang Yanco ya. Akhirnya taksir aja ya. Yang naksir sampai montir mobil yang naksir kan bingung gitu. Buat harganya berapa? Aduh. Ya, macam-macam ya. Di Kecamatan Keramaian Jati sudah ada 61 bank sampah yang terbentuk sampai dengan saat ini. Ya, kemarin kita juga tiap kelurahan ya, Pak Lurah ya, itu membentuk untuk setiap RW. Ya, setiap RW. Gitu. Dan Duku sendiri ada 6 bank sampah di 5 RW. Nah, ini saya berharap bahwa keberadaan bank sampah di 6 RW ini bisa bersaing guna. Intinya bersaing guna gitu ya. Secara manajemen ya, secara pengolahan. Saya berharap Pak Ketut juga RW-RW lain juga sama ya gitu. Kebetulan ini lahannya ada ya gitu. Saya tanya tadi sama Pak RW, ini lahan siapa? Ini lahan orang Pak gitu. Iya pasti lahan orang yang punya, nggak mungkin ini ya. Ya Allah, ini kalau gini saya kangen sama Bang Saman, almarhum. Iya, biasanya hadir di sini. Ya, makanya malam-malam saya nemenin ya. Itu mudah-mudahan beliau selalu apa namanya diterima ya amal ibadahnya ya dan juga kebaikannya ya dihapus segala dosa-dosa kesalahannya ya. Semoga juga apa namanya keluarga yang ditinggalkan juga diberi keikhlasan ya. Gitu. Saya sedih kemarin ketemu sama almarhum di kantor gitu yang mau ngebongkar sebelah rumah Pak RW gitu. Bang, sehat ya Bang ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Gitu. Jam 12 saya dapat kabar tuh. Pak RW ya. Ya Allah. Ya. Saya doakan ya. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya nggak panjang lebar ya. Cuman saya berharap betul Pak Satpol Sosial ada di sini selaku pembina Karang Taruna ya. Program-program Karang Taruna yang ada itu bisa disinergikan ya dengan Pak RW atau Pak Lurah ya. Ini berinduk kepada ini ya Karang Taruna kita kelurahan ada ya. Pak Ade ya. Ya, gitu. Nanti supaya ini menumbuh kembangkan semangat ya karena udah saya ngalamin Karang Taruna itu semangat, tapi ke sini kendor. Begitu ya. Nah, sekarang dengan program ini alhamdulillah tadi Pak RW bilang ini gagasan dari Karang Taruna. RW 04 Kulon Dukuh ya, itu suatu kebanggaan buat saya dan buat adik-adik semua ya. Nanti adik-adik jadi menteri, ketika jadi menteri apa tuh? Lingkungan hidup. Nggak ngerti sampah. Bohong. Kayak sekarang tuh, ngerti nggak tuh sampah ya? Ngerti kali ya sekarang ya menterinya ya gitu iya itu ya mudah-mudahan pada ini kalau dibawa udah tahu kronologis gimana ceritanya gimana ya itu saja mungkin dari saya terima kasih ya atas undangannya dan juga mohon maaf apabila kurang berkenan dalam penyampaian ini saya mohon dukungan bapak-bapak semua kita dukung Karang Taruna untuk mensukseskan program ini ya terima kasih juga pada Ramil atas bantuan dari anak buahnya Pak Ketut ya bisa sampai di sini juga
ya program ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Paket tuh mana? Karang Tarunanya mana? Kan? Ya. Ya. Pegang. Baik, dengan seizin yang hadir pada hari ini dan juga dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bank sampah ya. Bank Semi bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bank sampah Karang Taruna RW 04 Kelurahan Kramatjati saya nyatakan diresmikan. Ya. Alhamdulillah, Bank Sampah Karang Taruna RW 04 resmi dibuka. Memasuki acara selanjutnya yaitu ada arahan dari Bapak Daranil kepada Bapak Asnawi. Saya persilahkan. Saya buka saja Pak ya, biar jelas ngomongnya Pak ya. Izin Pak Camat, nggak pakai masker. Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat Bapak Camat Kramatjati, yang terhormat Bapak Lurah, berserta jajaran, Pak Satpel, Pak RW, Pak RT, Pak Yanja tadi Pak ya, yang selalu disebut-sebut Pak Camat, Pak Yanja. Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembukaan Bank Sampah Karang Taruna RW 04. Alhamdulillah Pak. Izin Bapak dan Ibu semuanya, saya adalah Danramil baru, saya kurang lebih memperkenalkan diri Pak ya, saya dulu Pak ya. Saya Kapten Asnawi, Kapten Armet, dan Ramil Kramatjati yang baru, kurang lebih baru 3 minggu. Sehingga saya belum tahu, alhamdulillah pada kesempatan ini ada kegiatan, kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian saya juga terima kasih atas undangannya, Karang Taruna lupa tadi ya, yang terhormat Karang Taruna, ya. Saya terima kasih atas undangannya, dalam rangka pembukaan bank sampah ini. Dengan adanya bank sampah ini, ya alhamdulillah saya tinggal di Bantar Gebang Pak. Saya tinggal tempat Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah terbesar. Jadi dengan adanya bank sampah ini tempat saya berkurang Pak ya. Saya tinggal di Bantar Gebang, asli saya dari Demak, Jawa Tengah, istri 1, anak 1. Kemudian saya sebelumnya di sini saya tinggal ulangi, sebelum di Kramatjati saya di Danramil Duren Sawit, tukeran dengan Pak Hadi, jadi tuker Pak, ya. Pak Hadi ke Duren Sawit, saya ke sini. Ya mudah-mudahan saya minta doa Bapak Ibu semuanya kita bisa melaksanakan tugas, bisa bekerja sama melaksanakan tugas di wilayah Kramatjati.
Kemudian Bapak-Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan di Kupas, sudah dikupas Pak Camat, panjang, Pak RW juga panjang, terus saya tinggal ngomong apa kan gitu. Ya, Pak Camat minta tolong, tadi Pak RW minta tolong juga Pak dan Ramil barangkali ada penyampaian, ya alhamdulillah. Jadi gini Pak, Bapak-Bapak semuanya, kemarin diundang Pak Ketut, Pak dan Ramil harus hadir katanya, dipaksa saya. Saya tanya acara apa Pak Ketut? Eko Enzim katanya, alhamdulillah Pak. Jadi anak anggota saya Pak Ketut itu alhamdulillah namanya di Kodam udah ada namanya Pak, ya. Berkarya di Kodam namanya udah ada. Beliau adalah salah satu yang paling aktif dalam gesit lah dalam rangka masalah kesehatan, ya kesehatan. Dia menciptakan dari limbah ke barang yang sangat berguna untuk kesehatan. Kemudian Bapak Ibu semuanya bahwa perkembangan situasi, ya kemarin juga tadi Pak Camat ngomong saya juga, saya udah vaksin, saya belum Pak. Saya kemarin divaksin, tensi saya tinggi, ya tinggi 180 nggak bisa. Mungkin anggota saya udah vaksin semua. Saya belum, rencana besok tanggal katanya 2 minggu lagi. Ya, saya belum vaksin. Jadi perkembangan situasi Pak sekarang Keramat Jati informasinya malah agak lumayan, ya. Saya selalu koordinasi dengan Pak Camat, karena Pak Camat saya juga diminta dari pimpinan bagaimana perkembangan COVID yang ada di wilayahmu. Saya telepon Pak Camat saya minta datanya, biar sama kan gitu Pak. Itu dengan Polsek maupun dengan lain-lain. Itu Pak, makanya saya telepon Pak Camat. Saya tangga dengan Pak Camat ini belum pernah ketemu di kantor Pak. Sudah 4 kali ke kantor, tidak pernah ketemu. Ketemunya di luar terus, di tempat sholat Jumatan, ya di sini salah satunya. Memang harus seperti itu Pak mungkin ya. Yang penting siap Pak. Kemudian nanti mohon maaf tadi saya dengan Bapak Kapolres tadi saya kegiatan di pasar Keramat Jati, ya kegiatan bagi masker karena bagaimanapun saya, Pak Camat, Pak Kapolsek itu selalu ditekan bagaimana supaya turun. Makanya saya dengan Kapolsek baik Makassar maupun Keramat Jati saya seling keliling Pak ke tempat-tempat Kampung Tangguh Jaya bersama Kapolsek menghimbau kepada warganya, masyarakatnya supaya bagaimana corona di wilayah kita turun. Ya itu atensi dari pimpinan. Kalau sempat corona naik, atensi Pak. Ya, dinilai, dipanggil kita Pak kalau naik. Berarti kamu selama ini tidak pernah kerja. Kan itu. Kemudian berkaitan masalah vaksin Bapak Ibu semuanya, kita juga kemarin divaksin, seluruh anggota Koramil sudah, Kodim sudah, tinggal saya yang belum karena saya tensinya tinggi. Mudah-mudahan nanti bisa. Karena kemarin saya supaya cepat divaksin kan gitu. Kalau nggak vaksin, kena teguran Pak. Ya, kita wajib vaksin. Ya. Kemudian rencana besok Pak Camat juga ada kegiatan vaksin di Pasar Induk, mulai dari Senin sampai tanggal 8 sampai tanggal 12. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya. Cuma kita harus tahu siapa yang akan hadir nanti Pak. Pak Camatnya selain koordinasi Pak ya. Apakah presiden, apakah menteri, apa-apa akan hadir. Kemudian harapan saya mudah-mudahan dengan adanya bank sampah ya, karena bagaimanapun peran Karang Taruna sangat menentukan di wilayah kelurahan. Maju dan tidaknya ada salah satu peran Karang Taruna ya. Maju dan tidaknya warga anak-anak muda di lingkungan adalah merupakan salah satu tugas Karang Taruna. Kalau Karang Taruna aktif, eksis, mudah-mudahan kampungnya, wilayahnya, keluarnya terangkat ya. Karena waktu di Tambun sempat ternyata ada sampai lomba Pak Karang Taruna tingkat Jawa Barat dulu tuh. Di Tambun itu juara 1 ya. Jadi harus eksis lingkungan ya. Tampil paling terdepan adalah Karang Taruna ya. Mudah-mudahan adik-adik Karang Taruna bisa seperti wilayah yang lain, bisa terbaca bahwa sini adalah Karang Taruna paling bagus di wilayah minimal kecamatan dulu, kan gitu. Juara kecamatan, juara kota, baru tingkat daerah, provinsi. Ya itu aja dari Bapak-Bapak semuanya. Barangkali ada saran, mungkin ada bertanya. Silakan, monggo silakan. Pak Yance mungkin. Dari tadi senyum-senyum Pak Camat. Kayak ada sesuatu tuh. Atau mungkin karena kantongnya tebel mungkin Pak. Bercanda aja Pak, bercanda aja Pak. Oh boleh. Tapi, oh siap.
Jangan Pak, nanti saya laki-laki murni, nanti saya bukan setengah laki-laki kan gitu. Nggak bercanda ya Pak, biar nggak tegang Pak. Itu aja dari saya Pak, terima kasih atas waktunya Pak Pak RW. Mudah-mudahan kita ke depan kita selalu bersilaturahmi, saling mengisi informasi supaya wilayah kita tetap tadi dari pemerintah itu tetap bagaimana COVID-nya turun, dari masyarakat itu sadar, jangan sampai ada kegiatan tracer Pak. Ya, jadi sekarang ada tracer, itu kemarin saya ditanya Pak Menteri Pak, kemarin pada saat di Puskesmas Kramat Jati, saya dengan Pak Kapolres dipanggil, ditanya Pak Menteri, bagaimana peran Babinsa, bagaimana peran Bimaspol, kan itu. Salah satunya adalah sama, menekan jumlah COVID. Itu Pak Camat kemarin ya, Pak Camat wakil kemarin karena ada kegiatan bersama Pak Gubernur kalau salah. Itu yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas patah dua katanya kepada Ramil Pak Asnawi. Selanjutnya untuk Pak Lurah, Bapak Dr. Andes Amin, mungkin ada masukan untuk Karang Taruna. Saya persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Camat Kramat Jati, yang kami hormati Pak Danramil, dan yang kami hormati Pak RW, Pak Yance dari Komisi Bank Sampah ya. Yang kami hormati juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan saya hormati Pak Babinsa, Pak Bimas Pol ya, hadir mengojok kayak Pak Bimas nih. Juga kami hormati Karang Taruna ya, Karang Taruna RW 04, Randuku, serta ibu-ibu PPSU yang hadir. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak sekalian dan ibu-ibu yang telah hadir di sini dalam rangka peresmian Bank Sampah dan sosialisasi enzim dari Pak Ketut nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di RT 12 ya, RT 12 RW 4 ini. Ini tanah memang mungkin telah dihibahkan kayak belum nih dari Pak RW ke Karang Taruna. Ya, mudah-mudahan Pak Karang Taruna ini tanah ini dihibahkan untuk Karang Taruna. Ya, jadi Karang Taruna lebih semangat untuk mengelola ini, karena kalau hari ini kan masih kalau nada kalau kata hitam di atas putih ya, apa gimana tuh? Jadi Pak RW biar anak-anak ini semangat, tolong diberi ya kontrak apa berapa gitu. Ya karena kita udah nanti wah diambil tanahnya nih. Ya, jadi Karang Taruna harus mendesak ke Pak RW. Bagaimana Pak RW? Ya, jadi untuk memiliki semangat aja ya Pak RW. Dan mudah-mudahan dengan adanya bank sampah ini, tadi disampaikan oleh Pak Camat, kita memerlukan dari 20 itu 21 sen, tapi tercapai baru 8,71. Dan mudah-mudahan dengan adanya bank sampah ini, target itu tercapai. Dan ini permula ya dari Karang Taruna untuk RW-RW yang lain. Ya nanti Ketua Karang Taruna Kelurahan akan mensosialisasikan hasil ini pada RW yang lain. Ya, Karang Taruna hadir ya nih, Ketua Karang Taruna Kelurahan. Oh hadir, alhamdulillah. Nanti gitu ya, nanti bisa disosialisasikan untuk ke RW yang lain bisa seperti ini. Ya.
Dan mudah-mudahan juga ibu-ibunya bisa membawa sampah ke sini untuk ditimbang ya. Sampahnya jangan sampah plastik ya. Ini sampah yang ada nilai ya kalau di sini ya. Ya Pak LH ya. Gitu. Jadi kerjasama dengan ibu-ibu Karang Taruna ya untuk menampung sampahnya di sini. Karena kalau tidak ada yang nampung, ada yang nganterin, Karang Taruna pada sendiri ya. Jadi kerjasama ya ibu-ibu dengan ibu-ibu dan masyarakat yang lainnya. Dan untuk perikanan nanti Karang Taruna ini bisa minta bibit ke Satpol KPKP ya. KPKP dan pertanian peternakan untuk minta bibit ya diolah atau dibesarkan di sini. Dan untuk jelantah, ini jelantah apa ya? Ini, ganji bunda ya? Oh jelantah ya, maaf kali ini. Jelantah, tolong kepada Karang Taruna juga sering-seringlah berkonsultasi dengan ibu-ibu, karena yang masak ibu-ibu ada ibu-ibu ya. Untuk memberikan jelantahnya ke Karang Taruna. Ini juga sebagai modal ya, untuk modal Karang Taruna, karena memang ada nilainya. Sekarang minyak jelantah ada nilainya Pak, gitu ya. Tolong ini sebagai bahan ya untuk pembesaran bank sampah di RW 04 ini. Setelah itu kami akhiri dan kami mohon ada kekurangan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah Dukuh, Bapak Dr. Andes Samin atas patah dua katanya ya Pak. Selanjutnya pemaparan ya. Pemaparannya ini pemaparan tentang bank sampah yang akan disampaikan oleh Ketua Bank Sampah Induk, yaitu kepada Bapak Yanca. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama diundang oleh Pak RW, yang mana pada beberapa hari yang lalu Pak Teddy bersama Karang Taruna RW 04 silaturahmi ke tempat saya. Tepuk tangan dulu untuk Karang Taruna dan Pak Teddy. Saya memberikan apresiasi nih kepada Karang Taruna. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak Kasapel, Pak Amri ya Pak, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna. Kelurahan juga ada nih Bang, selamat siang Bang. Karang Taruna RW, kita sama-sama memberikan apresiasi lah setinggi-tingginya. Karena awalnya juga saya jadi Karang Taruna Pak, bersama Pak RW. Karang Taruna dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan. Alhamdulillah saya tetap eksis sampai sekarang ini. Yang mana tahun 2014, waktu saat itu saya masih LMK Kelurahan Pak, selama 2 periode sebagai sekretaris LMK di RW 1, saya memotivasi kepada masyarakat supaya merubah perilaku masyarakat untuk merubah, memilah, dan mendaur ulang Pak, dengan 3R, itu sesuai dengan Pergub 77 tahun 2020 ini, bahwa kita harus mengelola sampah langsung dari tingkat rumah tangga masing-masing Pak. Makanya saya di RW setiap hari Sabtu mengadakan penimbangan Pak. Penimbangan nasabah kami dari rumah tangga masing-masing sudah dipilah, begitu juga minyak jelantah. Alhamdulillah juga saya tahun 2020 diminta untuk menjadi Ketua Bank Sampah Induk Jakarta Timur Pak. Jadi saya bertanggung jawab bersama Pak Sapal nih, Pak Camat, Pak Lurah, untuk membangun atau membentuk bank sampah RW semua Pak, se-Jakarta Timur ini Pak. Wabil khusus Kelurahan Karamat Jati, Pak Amri, mohon izin. Saya juga bersama Pak Amri, kemarin juga dengan Pak Kepala Dinas Faktor saat itu Andono, sebagai pilot project ya Pak, Magot. Tapi alhamdulillah Magotnya dikirim sampai 3 kali, sampai terakhir kemarin Pak saya ambil lagi di Sudin,
Maggotnya hilang semua Pak. Ternyata tarik benang merahnya ternyata tikus Pak. Habis dengan tikus. Jadi kalau kita budidaya maggot harus benar-benar tutup Pak. Jadi jangan sampai masuk tikus, karena tikus itu penyebab habisnya maggot di wilayah kita. Saya 2014 awalnya di lokasi kami sangat rawan Pak, sampahnya dibakar oleh petugas kebersihan pada saat itu, kumuh. Alhamdulillah saya sebagai pembina Pak Camat nih 2015 Pak. Pak Camat juga yang resmikan Pak bank sampah kami, Bank Sampah Karya Alma Sejahtera di RW 1. Beliau sampai saat ini tetap eksis. Makanya Pak RW jangan sampai ditinggal ini Pak Camat nih. Beliau sangat konsisten sampai saat ini. Insya Allah ke depannya Bank Sampah Karang Taruna ini banyak inovatif ke depannya. Mungkin sekarang masih terang nih Pak. Mungkin ke depannya ini sudah terapi, ditata supaya nanti lokasi ini bisa ada tempat pemilihan ya Pak, tempat penimbangan untuk penampungan hasil pilah sampah rumah tangga yang sudah ditimbang oleh pengurus Karang Taruna. Kemarin juga saya sampaikan, mohon izin Pak Lurah, kalau bisa nih bank sampah ini sudah ada SK-nya dari kelurahan. Kemarin Pak tadi ya, sudah Pak? Oh, alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah. Supaya karena organisasi bank sampah apalagi kalau tidak ada SK dari Pak Lurah, kita mau bergerak, mau mencari CSR susah Pak. Pasti CSR tanya, Pak RW atau bank sampahnya sudah ada belum SK-nya? Kalau belum ada nanti mereka agak disingkirkan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bank sampah RW 4 Bumi Lestari, RW 4 nih Pak namanya ya. RW Lestari 4, semoga kedepannya mungkin setahun 2 tahun ke depan akan lebih baik daripada hari ini lagi. Insya Allah. Kita tepuk tangan dulu untuk Karang Taruna nih. Semangat saya dengan ada yang Karang Taruna untuk menjadi motivator, motivasi di warganya, dibantu oleh Pak RW nih. Pak RW semangat terus Pak. Itu saja mungkin saya sampaikan, karena masih banyak acara-acara yang lain. Kedepannya kita tetap saling sinergis Pak Teddy ya, Pak RW. Nanti saya kalau ada apa-apa, Pak Lurah, kalau ada RW-RW lain kami siap diundang Pak, bersama Kasapel nih yang lupa nih. Biasanya Pak Kasapel juga akan memberikan arahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R dulu, salam 3R. Salam 3R ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yance atas pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan ekoenzim yang akan disampaikan oleh Bapak Ketut. Kepadanya saya persilahkan. Silakan Pak. Baik, yang terhormat Pak Camat Keramat Jati, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Kapten Asnawi, yang saya hormati Pak Lurah, Pak RW, Pak Kasatpol Kecamatan, dan seluruh yang hadir pada hari ini, baik Bapak dan Ibu, serta adik-adik dari Karang Taruna juga. Terima kasih Pak RW atas undangannya hari ini. Saya diberi kesempatan untuk berbicara dan mengenalkan ekoenzim. Dari tadi yang dibicarakan bank sampah, tentu yang ada hanya ada nilainya aja, kan? Nah, terus sampah yang organik mau dikemanain? Kan gitu, ya kan? Sedangkan sampah organik di Jakarta ini itu mungkin lebih dari 70% itu sampah organik. Dan semuanya terbuang gitu aja ke rumahnya Pak Dan Ramil. Sehingga Bapak Dan Ramil yang menerima baunya, ya, polusinya. Ya kan? Nah, pada hari ini kebetulan saya juga tergabung dalam satu komunitas namanya Komunitas Ekoenzim Nusantara. Itu komunitas itu udah lama berdiri di Indonesia dan sekarang udah menyebar hampir ke 21 provinsi sudah ada. Yang mana tujuan kami ini
murni hanya ingin mengurangi sampah organik. Jadi tidak ada embel-embel kita di sana ada uang, nggak ada. Kita bekerja dengan hati, hanya kita ingin mengurangi sampah yang selama ini terbuang aja. Bapak Ibu yang saya hormatin, saat ini udah masuk bulan ketiga. Kalau zaman dulu tuh kata orang tua kita, setiap habis Imlek itu biasanya musim kemarau. Biasanya, pokoknya Imlek tuh buat batasan kemarau, habis Imlek kemarau, sebelum Imlek tuh hujan. Tapi sekarang ini kita nggak bisa lagi memastikan kapan kemarau, kapan hujan. Itu adalah salah satu dampak dari pemanasan global yang kita rasakan. Ya kan? Pemanasan global itu dampaknya luar biasa, yang sekarang pun ini kita rasakan. Pagi ini panas, tersiang mendung hujan. Nah, salah satu lagi dampak pemanasan global yang kita rasakan, puncak dulu tuh dingin sekali. Puncak dingin, tapi sekarang udah berkurang dinginnya dia. Sejuk sekarang di puncak, bukan dingin lagi. Sama juga dengan yang di Bali, di sana, di mana tuh, di Bedugul itu dulu tuh dingin sekali. Sekarang udah enggak. Itulah dampak dari pemanasan global. Hujan 2 jam kita kebanjiran Jakarta. Badai, penyakit banyak, itu semua dampak dari pemanasan global. Nah, dari semuanya itu salah satu penyebabnya adalah sampah organik yang selama ini kita buang ke tong sampah. Makanya kami itu ingin mengajak semua warga di sini, mulai sekarang mari kita kelola sampah kita, sampah dapur kita itu jangan lagi dibuang ke tong sampah. Kita kelola, kita jadikan ekoenzim. Salah satu metode mengolah sampah yang paling bagus menurut kami. Karena apa? Karena setiap rumah bisa membuatnya. Dia tidak bau, tidak membutuhkan tempat yang luas. Kenapa? Bisa menggunakan ember seperti ini, mengolahnya. Taruh depan rumah, taruh di kamar tidur bisa. Dia nggak bau dia, baunya wangi. Itu. Jadi kalau membuat ekoenzim sangat gampang sekali. Ya. Hanya yang dibutuhkan adalah ini gula merah atau molase, karena gula merah mahal harganya, kita ganti dengan namanya molase atau tetes tebu. Ini murni nih. Saya beli ini di saya beli di Situbondo yang murni. Sampah dan air itu aja. Kita tidak menggunakan yang lainnya. Karena kita hanya menggunakan bakteri-bakteri yang ada dari sampah itu sendiri, dari sampah aja. Itu. Ekoenzim pertama kali ditemukan oleh Dr. Rosukon, seorang ibu-ibu dari Thailand. Beliau dulu menjabat sebagai Kepala Asosiasi Pertanian Thailand, organik ya, organik Thailand. Beliau itu mencari cara, gimana caranya supaya para petani itu hidupnya sejahtera. Di PBB, bidang pangan, FAO, Nobel, penghargaan Nobel dia. Karena berhasil menemukan ekoenzim. Setelah itu ilmu ekoenzim dia sebarkan ke seluruh dunia. Gratis. Tidak dijual. Masuk ke Indonesia kurang lebih 15 tahun yang lalu. Masuk ke Indonesia. Dan saya bergabung udah setahun lebih saya. Itu. Jadi manfaat ekoenzim ini luar biasa Bapak Ibu, kalau ingin tahu. Manfaat ekoenzim ini sangat manfaatnya ya. Di air dia bisa menjernihkan air. Air kolam yang butek, kasih ekoenzim jadi bening dia, bening putih. Kolam lele kan bisa bau dia kalau di ember, bau. Kasih ekoenzim, enggak bau dia kolamnya. Yang biasa setiap 3 hari ngebuang air kolam, ganti yang baru. Sekarang dengan ekoenzim bisa 1 bulan sekali buang airnya, karena dia nggak bau. Itu di air. Di darat dia bisa sebagai pupuk tanaman, pupuk organik. Beberapa teman kami di Kudus, di Bali itu sudah menggunakan ekoenzim sebagai pupuk pertanian dan hasilnya nggak kalah sama pupuk kimia. Di NTT Kupang juga udah mulai sekarang itu. Bahkan salah satu kasubag penyuluhan di Kupang itu, seorang kasubag loh, dia tiap hari turun ke lapangan dia memberikan ini ekoenzim ke masyarakatnya. Berharap nanti semua orang membuat sehingga petani lebih
sejahtera. Itu di darat. Di darat juga dia bisa untuk memperbaiki zat hara tanah, menyuburkan tanah, dia mengemburkan tanah. Nanti banyak cacing yang akan hidup di sana sehingga tanah lebih subur. Kalau di udara bisa dia membersihkan udara dari polutan-polutan bebas. Dari asap, dari zat-zat berat, dari virus, dari kuman, bisa dibersihkan oleh koenzim dengan cara menyemprotkan. Kalau untuk di rumah tangga manfaatnya dari buat ngepel, dari buat nyuci baju, dari buat bersih-bersih kamar mandi, dari buat pengharum ruangan, semua bisa. Dari buat membersihkan piring, semua bisa dengan koenzim. Tuh, kalau buat kita sendiri, buat kita ya, manfaatnya itu bisa buat ngilangin ketumbe di rambut, ramas, buat mandi, gosok gigi bisa, dan bisa untuk membantu kesehatan kulit yang tadi dibilang oleh Pak Heru tadi. Buat obat-obat gatal, obat luka bakar, buat apa aja bisa. Bahkan teman-teman, satu udah banyak yang saya bisa bantu teman-teman kita, entah siapa dia, yang menderita luka diabetes basah, yang kakinya udah mau dipotong itu nggak jadi dipotong, karena kering lukanya, kering dengan ekoenzim ini, kering dia. Orang yang kena stroke udah 2 tahun nggak bisa bangun, kita terapi dengan ekoenzim kakinya bisa bangun. Itulah hebatnya ekoenzim, yang dibilang cairan ajaib dari alam. Makanya sini saya membuat tema menyelamatkan bumi dengan mengolah sampah dapur kita menjadi cairan sejuta manfaat. Dengan kita membuat ekoenzim di rumah, kita akan bisa mengurangi hampir 80% zat kimia di rumah. Semua menjadi organik. Bapak Ibu yakin enggak setiap hari makan sayur itu sehat? Yakin enggak? Yakin? Padahal sayur itu disemprot dengan kimia loh. Disemprot dengan kimia, dicuci dengan air dia nggak hilang kimianya, nempel dia. Tetapi dengan direndam dengan ekoenzim selama kurang lebih 45 menit, itu sayuran, semua kimia itu akan terurai oleh ekoenzim. Dan kembali sayuran organik, tanpa kimia. Makanya nggak heran kalau sekarang ini banyak penyakit, ya kan? Orang tumor, kanker, diabetes, segala macam, banyak penyakit aneh-aneh. Itu semua berasal dari makanan yang kita konsumsi. Jadi pola hidup kita ini udah jauh lah dari kesehatan. Gimana kita mau sehat kalau air kita udah terkontaminasi, udara kita polusi, ya kan, makanan kita nggak sehat. Apa iya kita mau sehat enggak? Makanya sekarang rumah sakit banyak orang sakit. Karena pola makan kita tuh, apa yang kita makan tuh nggak sehat. Coba deh nanti kalau udah membuat ekoenzim, rendam itu sayuran selama 40 menit. Beda rasanya, dia lebih renyah dia. Itu karena apa? Semua kimianya terurai oleh ekoenzim. Itu. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat ekoenzim yang tidak bisa semua saya sebutkan. Yang pasti di sini tujuan kami itu hanya murni membantu bumi mengurangi sampah organik. Tujuan kami tidak ada jual beli. Ekoenzim tidak saya jual belikan. Dan kami sudah sepakat di komunitas tidak ada yang menjual. Lebih baik kami memberikan, asal dia mau membuat mengurangi sampahnya. Itu. Jadi kalau saya mau jual, saya udah banyak, mungkin saya udah bisa beli mobil saya kalau saya mau jual. Tapi saya nggak ada di sini. Di hati itu nggak ada saya niat menjual. Sebagi membutuhkan, Pak, saya punya kakak saya stroke, saya kasih dia 5 liter. Pak, saya punya tetangga Pak kena diabetes basah, luka, kasih dia. Tapi nanti wajib juga membuatnya. Wajib mengurangi sampah tujuannya. Nah, sebelum nanti kita menginjak cara membuatnya, tadi itu saya sampaikan dari awal sampai cara membuatnya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak Ibu yang kurang jelas, jangan sampai nanti nggak ada nyangkut satupun. Silakan, yang diumurkan silakan.
Adik-adik ada yang mau bertanya enggak? Ya Pak, silakan Pak. Pertama saya menanyakan enzim ini kan banyak sekali enzim ini banyak sekali manfaatnya. Jadi pembuatannya bisa dilakukan di rumah tangga sendiri atau memang diproses oleh ada yang tertentu gitu, misalnya Ya. ada yang membuat distribusikan ke warga-warga yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ekoenzim bisa dibuat di rumah sendiri atau dibuat oleh instansi tertentu? Ekoenzim bisa dibuat di rumah masing-masing. Itulah harapan kami. Supaya setiap rumah tangga itu bertanggung jawab terhadap sampah organiknya. Jangan sampai kita itu membuang sampah organik ke tong sampah. Itu Pak. Dengan kita membuang sampah organik ke tong sampah, berarti kita ikut juga merusak bumi kita ini. Karena sampah yang kita buang ke tong sampah itu dibawa ke TPA, dia akan membusuk, akan menghasilkan gas metan. Gas metan itulah yang merongrong lapisan ozon. Sehingga matahari itu plong langsung ke bawah, sehingga panas. Panasnya matahari itu merusak yang di Antartika sana itu apa nama itu, ini es yang banyak itu dia mencair, bumi semakin panas. Dengan kita membuat ekoenzim, mengolah sampah jadi ekoenzim, nanti kita akan menghasilkan namanya gas O3, gas ozon. Semakin banyak yang membuat ekoenzim, semakin banyak pula gas ozon yang dihasilkan. Itu akan yang menambal lapisan ozon yang mulai menipis itu. Sehingga kita bisa mengurangi pemanasan global. Itu Pak tujuannya. Bisa Pak, dengan menggunakan ember ini bisa Pak. Ember begini, menggunakan tong ini, semua bisa. Di rumah bisa. Dia tidak bau Pak, baunya wangi dia baunya. Nah itu, kita menggunakan sampah dapur. Pak. Dengan mengolah sampah dapur kita menjadi cairan sejuta manfaat. Apa aja? Istri kita motong kangkung di rumah, masak kangkung, itu kan nggak semua dimasak. Ada bagian yang dibuang kan, itu dipakai. Sawi, beli sawi satu ini kan nggak semua dimasak, pasti ada yang dibuang kan. Sawi itu Pak yang dipakai. Bapak mau beli pepaya di pasar, dikupas, kulitnya buang sama ini kan, itu Pak yang dipakai. Jadi yang dipakai itu sampah dapur kita, kulit buah yang nggak busuk, dia belum busuk, dia nggak keras, nggak berlendir, itu dipakai Pak. Seperti ini, nih, ini sampah sisa rujak, ini, juga ini sampah juga nih. Nih, kayak ini tuh yang dipakai itu. Yang selama ini dianggap sampah, bau, busuk segala macam kan, ini masih mempunyai nilai yang sangat tinggi nilainya. Mungkin saya bilang itu kalah emas mainnya harganya kalau udah jadi. Buktinya orang stroke yang udah 2 tahun, yang udah nggak bisa bangun, kita terapi dengan ekoenzim, pagi semalam kita rendam kakinya, kita buarkan badannya, itu hari, nggak nyampe sebulan udah bisa bangun lagi, jalan. Ya, nah ya Pak, betul Pak. Jadi nanti itu yang hanya air, gula merah atau merasa, sampah aja, nggak ada yang lain. Itu. Nah, wadah yang kita gunakan untuk membuat ekoenzim ini harus dari plastik dia. Tidak boleh dari kaleng, harus plastik. Mau ember-ember seperti itu, ember cat boleh. Tong-tong biru boleh. Tong putih bekas klorin itu boleh.
usahakan yang mulutnya lebar. Kalaupun dia tidak ada tutupnya, nanti bisa ditutup, nanti Pak ini plastik tutupnya bisa. Kalau tong biru yang ada klemnya itu udah kedap dia, udah aman. Tapi kalau ember begini, kayak ini untuk dia bisa. Gitu. Ada yang lain yang silakan? Yang mau bertanya? Eko enzim multi manfaat, Mas. Multifungsi untuk kesehatan, untuk pupuk, untuk pembersih sapu jagat, untuk luka-luka semua bisa. Bahkan ada satu kemarin pengalaman saya, satu dokter loh, Dokter Nirmala, dia bertugas di kalau nggak salah di Rumah Sakit Sumber Waras. Tangannya digigit tawon Vespa. Tawon Vespa itu panjang, 3 peti. Tangannya digigit, langsung bengkak, langsung biru tangannya. Langsung dia sini ikat dia ke UGD dia. UGD menanyakan antibiotiknya. Nggak ada adanya. Ada antibiotik buat tawon itu. Sehingga dia itu kebetulan juga bergabung di grup kami. Dia tanya di grup sama teman kami di Batam disarankan rendam dengan ekoenzim tangan yang kena itu. Tangannya udah biru, udah biru, udah mati rasa tangannya, udah biru bengkak. Direndam 20 menit. Habis itu dia kompres dengan kapas, di plester, nggak nyampe 2 hari udah total sembuh. Nah itu dia curhat di grup WA dia curhat, rupanya ada juga dokter yang lain yang menangani hal yang sama dan meninggal. Teman dokter itu menangani orang tua karena digigit tawon itu meninggal Pak, dan dia selamat berkat ada ekoenzim. Banyak sekali yang udah terbukti sembuh ya dengan ekoenzim ini penyakitnya, penyakit kulit, luka bakar, banyak cepat sembuhnya. Bahkan Dokter Sukon pada waktu dia presentasi di depan PBB, di depan orang-orang pinter, dia sengaja menggoreskan pisaunya sedikit darah. Langsung dia celupkan ke ekoenzim 20 menit, habis itu dia ngomong lagi, selesai itu lukanya Pak udah nggak ada, rapet lukanya. Lalu yang para peserta itu menanyakan, ada nggak apanya ini ilmiahnya? Itu tugas Bapak yang meneliti, saya hanya membuat, digituin dia. Kok begitu canggihnya, nggak nyampe 2 jam lukanya udah hilang lukanya. Itu. Makanya di kelompok kami ini tuh banyak profesor, ada dosen, dokter, bahkan salah satu tim litbang kami itu yang di Bali itu dokter dia. Dia peneliti, kami membuat tim litbang di Bali itu seorang peneliti dia. Profesor, dokter banyak yang bergabung. Banyak. Karena ingin mencari, kenapa sih ekoenzim itu kok bisa sih menyembuhkan luka itu akan dicari. Kenapa? Kok ekoenzim bisa buat pembersihan, wah bersih ini kok bisa. Itu sekarang lagi dicari, lagi diteliti oleh tim litbang kami. Ada yang lain yang ditanya, silakan. Ada. Jadi setiap penggunaan ekoenzim itu ada takarannya. Ada takarannya. Pada waktu kemarin di Cina itu mulai merebak COVID, penemu ekoenzim menyarankan semprotkan di kota-kota besar Cina dengan ekoenzim 1 berbanding 100.000. Bayangkan, sangat encer. 100.000 liter air dicampur cuma 1 liter ekoenzim. Itu caranya beliau. Makanya di Indonesia dipakainya sekarang ini 1 berbanding 1.000. Kalau di Indonesia kita pakai untuk menyemprot di lingkungan di luar 1 berbanding 1.000. 1.000 air cukup 1 liter air, 1 liter air ekoenzim. Itu udah mampu membunuh virus. Karena kandungan ekoenzim itu ada ada alkohol, ada asam laktat, ada asam asetat, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kandungannya. Sedangkan asam-asam itu yang paling ditakut oleh virus. Saya tidak mengatakan ekoenzim bisa membunuh virus corona, saya tidak mengatakan ya. Karena belum ada penelitiannya. Tapi kalau melihat dari kandungannya itu
bisa gitu. Ada yang lain? Ya, nanti Pak, itu nanti ya, itu nanti Pak, itu nanti bagian kedua. Nanti akan saya sampaikan nanti cara membuat lengkap nanti. Ada yang lain tentang manfaat ekoenzim? Bahkan teman-teman kami di Bali itu sudah menyemprotkan ekoenzim ke semua TPA di Bali. Bau TPA hilang. Baunya. Hilang Pak baunya TPA itu. Karena ekoenzim bisa membunuh bakteri-bakteri penghasil bau. Nah, saya kemarin pernah ke DLH, koordinasi gimana kalau kita nyemprotkan di Banjar Gebang. Makanya agak ini kan ya, banyak yang harus dilalui lah. Sehingga belum tembus saya. Nanti Pak Amrin bisa nanti Pak membantu Pak. Banjar Gebang itu tiap hari semprot dengan ekoenzim. Saya yakin warga sekitar kok enggak protes, saya yakin. Enggak bau, hilang baunya. Ekoenzim kalau perlu di sana tuh digali tanahnya, ampas-ampasin nanti kalau panen, tanam di sana. Itu akan memperbaiki air yang di sana. Airnya akan kembali murni. Saya ingat dulu itu kejadian sebelum Asian Games yang pernah ribut masalah kali Sentiong ya, yang hitam berbusa itu sampai para profesor menyarankan pasang jaring segala macam buat ngilangin baunya. Terus juga nggak hilang kan? Kalau zaman dulu tuh sudah ada ekoenzim, cukup siram ekoenzim, hilang baunya dan kali ini kembali bening. Ini karena ekoenzim ini tidak kita jual belikan Pak, sedangkan uji lab itu butuh biaya besar. Itu harusnya itu dari pihak-pihak yang berwenang yang melakukan. Bisa, itu yang kami harapkan seperti itu Pak. Yang pasti kami tidak menjual ekoenzim sehingga kami tidak butuh seperti itu. Tapi kalau ada itu lebih bagus. Itu. Maka tadi itu Dr. Ruskon mengatakan just do it, kamu kerjakan aja. Kamu buat aja gitu. Sudah banyak Pak, kemarin tuh di Medan sudah ada beberapa mahasiswa dia melaksanakan ini, meneliti ekoenzim dia. Buat bahan, nanti bahan ini dia, bahan skripsinya, sudah ada Medan. Ada yang lain silakan. Nanti saya berharap nanti setelah dari sini nanti kita semua membuat di rumah. Skala rumah tangga dulu, pakai ember bisa Pak. Nah, cara membuatnya ini sekarang saya bahas. Untuk membuat ekoenzim sangat gampang. Bahkan di beberapa YouTube ada tuh anak kecil udah bisa dia membuat. Rumusnya itu 1 kilo gula merah atau molase, ya 1 kilo perbandingannya, sampahnya 3 kilo. Sampah organiknya 3 kilo. Airnya 10 liter. Nah, gula apa yang boleh pakai? Semua gula boleh kecuali gula pasir. Gula kelapa, gula aren, gula merah tebu boleh. Tapi yang asli. Nah, karena itu semua mahal, kami sarankan menggunakan tetes tebu aja yang asli ini. Karena dia harganya lebih murah dia. Dan dijamin keasliannya. Kalau gula merah, maaf sekarang ini banyak yang sudah di pasaran. Karena ada pengalaman kemarin di teman saya di Bekasi, adik iparnya ada penyakit gatal di badannya, saya berikan dia ekoenzim sebotol, sembuh. Karena udah habis ekoenzimnya, dia teman satu dia udah panen dia panen diberikan ke adik iparnya, itu bukan sembuh tapi tambah parah. Gatalnya, Pak katanya, masih beri gulanya enggak? Gula udah, mungkin gula palsu mungkin ya. Baik. Nah itu ya, sekarang kita membuat ekoenzim ya. Kita langsung praktek ya. Coba dibantu saya. Ini isi air 10 liter. 10 liter. Itu ada takaran teman tangan saya juga. Takaran tadi. Ada nggak takarannya? Ada nggak takaran? Nggak ada.
Jadi pertama-tama membuat itu air dulu, ya wadah yang dipakai itu isi airnya 60% aja, tidak berlebih, ya cukup 60% airnya. Itu berapa tuh? Dulu Pak. Oke. Ini nih, tuang. Ya. Itu 1 liter juga tuh Pak ya? Ya, kilo Pak. Kilo. Jadi gulanya itu pakai kilo ya, gulanya. Kalau air pakai liter, gulanya pakai kilo, sampahnya pakai kilo juga. Sekarang ini pakai sekarang no. Cocok. Kayak di sana. Kental dia. Ya. Nah, itu air. Tengah. Cocok. Ini saya ini menggunakan ini tetes tebu murni ini, jadi sangat pekat ya, kental pekat ya. Hah? Ya, nanti dia akan larut Pak. Jadi gini Pak ya, ini setelah diisi air 60% dari wadah, contohnya ini wadahnya anggap ini 20 liter nih kan, kita isi air 10 liter aja. Mas, atur dong, ini diaduk. Setelah diisi air, lalu udah diaduk pakai tangan aja, pakai tangan, nggak apa-apa, pakai tangan aja nggak apa-apa. Nah, diaduk pakai tangan aja sampai semuanya larut dalam air dia, molasanya. Udah belum? Nah, kalau udah tinggal masukkan sampahnya. Ini sampahnya Pak minimal 5 macam ya. Sampahnya minimal 5 macam. Mau sampah dapur sama buah itu minimal 5. Semakin bagus, semakin banyak jenis sampahnya, semakin bagus nanti kualitas ekoenzimnya. Mau 10 macam, 20 macam silakan. Dah. Nih, sekarang masukkan sampahnya. Oh, masukkan. Nah, sekarang kita masukkan sampahnya. Langsung tuang. Nah, sampahnya ini 3 kilo tadi nih, ketimbang di rumah 3 kilo. Ada jeruk bali, ada jeruk peres, ada kulit kedondong, banyak tuh. Diaduk. Nah, setelah ini, setelah semua dicampur, sekarang tinggal ditutup. Tutupnya itu harus kedap udara, tidak boleh masuk angin. Gimana caranya? Pakai plastik aja. Nih, dibuka ini caranya. Ngikatnya usahakan pakai karet ban supaya udara nggak masuk.
Karena kalau pakai rafia itu masih ada celah di udara masuk. Kalau nanti masuk udara dia akan gagal, akan tumbuh jamur hitam, ada belatungnya. Tapi kalau dia kedap udara itu nanti dia nggak ada jamur, nggak ada belatung, wangi baunya. Dari kerja nanti dia Pak selama 1 sampai 3 hari ini dia akan keluar gas dia. Nanti ini akan mengembung. Kalau ini udah mengembung, tinggal tusuk di ujung sini pakai jarum. Ini pakai jarum, tusuk bangsa 3 tusukan. Tek tek, udah selesai. Biar nggak meledak. Nanti setelah 1 minggu, setelah gasnya habis, ini tinggal dengan karet dia. Udah supaya udara nggak masuk. Udah tutup pakai atas kasih papan ataupun triplek atasnya. Tunggu 3 bulan panen. Itu 3 bulan, minimal 3 bulan. Semakin lama difermentasi dia akan semakin bagus hasilnya. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada masa expirednya coenzyme. Semakin lama dia semakin bagus. Ada lagi yang belum ada yang kurang jelas di sini? Silakan. Nah, bagi yang ingin bergabung di komunitas kami, silakan kami bantu. Saya punya grup WA di Jakarta ini udah saya bangun udah. Boleh bergabung di kami. Ataupun kalau di sini mau adik-adik membuat grup WA silakan. Membuat grup WA Ekoenzim Kecamatan Kramat Jati. Saya nanti membantu nanti sebagai mentornya. Gimana Pak Ibu? Ada yang belum jelas nggak? Ada udah semua jelas ya? Nggak ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, saya berharap nanti semua warga Kelurahan Duku membuat. Kalau semua membuat, saya yakin sampah organik itu berkurang 60%. Berkurang kalau semua diolah. Baik, sekiranya itu aja yang perlu saya sampaikan masalah tentang ekoenzim. Karena waktu udah siang. Kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan WA saya di 0812 1044 5267. Itu nomor WA saya. HP saya nggak pernah mati 24 jam, full hidup. Saya kira itu Pak Camat, Pak Ramil, Pak RW semuanya Pak Lurah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ketut atas pemaparannya. Semoga ilmu yang diberikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin ada tambahan ya, arahan dari Kasatpol Lingkungan. Oh enggak cukup. Baik, mungkin langsung tutup aja caranya, yaitu ada penutupan. Saya ingin memberikan sedikit kepada Pak Camat. Pak Camat, tunggu dulu. Ini ada beberapa nanti ini Pak RW nanti ini ada 2 ini terbuat di bagi warga buat penyemprotan. Ini ntar. Satu penyemprotan. 1.000 aja penyemprotan. Ya. 1.000 air, 1 liter air ya. Itu nanti yang kena tanaman dia subur tanamannya, virusnya mati, udara bersih.
liter air 1 mili aja. Itu benar subur. Ya, Bapak sambil nunggu Pak Camat nanti ini ada serah terima apa nih namanya? Hasil dari apa namanya? Ekoenzim nanti Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Lurah nanti dikasih ya Pak ya? Ya, untuk penyemprotan disinfektan bisa dan lain sebagainya. Ya, nanti setelah diserah terimakan kita tutup dengan doa yang akan disampaikan Bapak Ustadz Salim ya sambil nunggu Pak Camat ada telepon dari istana, jadi kita tunggu sebentar. Ya, ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini murni adik-adik Karang Taruna nanti tolong selanjutnya khusus warga sekitar sini tolong dibantu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz rumahnya dekat sini, warga sini. Dari hari ini begitu selesai langsung saya share di grup RT RW, Dasawisma, Jumantik, semua grup khususnya warga RW 04 silakan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang sudah dipilah. Ambil contoh misalnya seperti gelas aqua ini, botol aqua, kardus dan lain sebagainya. Jadi bukan sampah seperti sampah yang ada di TPS yang kita punya itu. Dan kalau yang di situ nanti bisa diolah seperti yang di sini, ya. Ya silakan Pak Ketut. Ini serah terima dari narasumber Pak Ketut, anggota Babinsa Kecamatan Keramat Jati menyerahkan 1 botol aqua untuk Pak Camat. Ya tepuk tangan. Ya. 1 botol untuk Pak Lurah. Ya. 1 botol untuk Pak Dan Ramil, Pak Asnawi. Ini nggak bisa diminum kan ya Pak ya? Nggak bisa? Oh iya, jadi ini bukan miras ya, ini bukan miras. Ya. Salah satu manfaat ekoenzim Pak, nanti ini bisa buat kumur-kumur. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan bau mulut, menyegarkan mulut, gosok gigi, bisa gosok gigi. Jadi nanti, mohon maaf kalau bisa Pak, setiap hari malam tuh gini. Cukup 1 gelas air dikasih 1 tutup ekoenzim, itu nanti bisa terbebas dari virus corona, mudah-mudahan. Ya, semoga berguna Pak, Bapak semua. Ya Pak, ya Pak. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Rantaruna untuk penutupnya. Baik, selanjutnya mungkin ada serahan secara simbolis dari Kasatpol Lingkungan Hidup dan Kasatpol Sosial untuk warga ya. Oh dari warga untuk Kasatpol Lingkungan Hidup dan Kasatpol Lingkungan. Sosial, maaf. Baik, kita sudah di
penghujung acara ya. Selanjutnya ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Salim. Kepada Bapak Ustadz Salim saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kramat Jati, Bapak Eka Darmawan SEMSC. Yang saya hormati Bapak Lurah Dukuh, Bapak Dr. Andes Amin. Yang saya hormati Bapak RW 04, Bapak Haji Tri Wulantoro, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Kecamatan Kramat Jati, Bapak Kapten Asnawi. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Kelurahan Duku, Bapak Ketut Budianto. Yang saya hormati Bapak Bimas, Kelurahan Duku, Bapak Jauhari. Dan saya hormati pula seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Duku, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang pertama, kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita masih berkumpul bersama-sama dengan izin Allah di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kumulnya kita ini memberikan manfaat yang banyak untuk kepentingan masyarakat di sekitar sini. Yang paling utama, setelah kita dengarkan beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Dan Ramil, Bapak RW, dan Bapak-Bapak yang lainnya, barangkali banyak manfaat yang bisa kita petik untuk kita manfaatkan di rumah tangga kita, karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Babinsa, Kelurahan Duku, yaitu Bapak Kentut mengenai ekoenzim ini, mudah-mudahan kita bisa laksanakan di rumah kita masing-masing. Saya selaku penutup acara pada siang hari ini untuk melengkapi seluruh rangkaian acara yang telah kita sampaikan atau setelah kita jalankan pada siang hari ini, marilah bersama-sama tadi setelah dibuka oleh Karang Taruna dengan sama-sama membaca basmalah, mari kita tutup dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara pada siang hari ini di tempat yang berbahagia ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ikafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadza zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la adainan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la mautan illa rahmata wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya satar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini telah selesai. Semoga acara pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan pada hari ini. Saya selaku MC izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto bersama ya Pak. Izin Pak Camat sebelum meninggalkan kita foto bersama dulu, tetap berjarak. Ayo sebelah sini. Duduk aja. Oh, ya Pak Camat semua ini duduk. Anak Karang Taruna di belakangnya dan ada yang agak nongkrong di sini nih. Ya biar cepat kelihatannya mau hujan ini. Nggak apa-apa. Ya. Nah bapak-bapaknya duduk ya, duduk. Ya. Anak Karang Taruna di belakang sana sama tamu-tamunya, sama tamu. Ya. Ya cepat. Ya cepat. Ya. Nah di sini kayak pemain bola itu, jongkok kayak pemain bola. Nah gitu. Nah begitu. Nah ya. Nah gitu. Ya begitu betul. Ya terus. Ya yang moto siapa? Oh ada semua. Oh ya. Habis foto apa namanya? Ya gampang. Terima kasih kepada para hadirin, khususnya Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Lurah, Kasatpel, kepada Bimas, Babinsa, para tokoh masyarakat, para RT, Karang Taruna tingkat provinsi ya Pak ya. Ketua Karang Taruna tingkat provinsi, para pengurus. Oh ya siap, terima kasih Pak, siap. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila. Negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita
dosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah pancingan Karuna.